dalam keseharian kita, biasa dengan hal gaib yang datang pada keluarga atau orang sekitar kita, seperti pada cerpen yang ditulis oleh Maya Madu dengan judul Dewi. Let me let tandure wong sumiler tak ijo royo tak sengguh temanten hanya tak sengguh temanten hanyar pun sonten ibunda Dewi badhe siram rumiyin. Ucapan Rahma setiap kali langit berwarna jingga, ia pamit hendak mandi kepada ibunya. Kamu itu Rahma, Duk, bukannya Dewi. Dibelai perlahan rambut hitam Rahma. Dengan berdendang lirih-lirih, perawan kembang desa itu menuju ke kamar mandi. Rahma lebih senang menggunakan batik dan kebaya daripada baju modern. Hampir setahun ini, Rahma mengalami gangguan kejiwaan. Simpang siur yang beredar menyebutkan Rahma diperkosa beramai-ramai sepulang sekolah. Sumber lain menceritakan Rahma kesurupan saat mandi di sendang. Apalagi Wawan, pemuda kampung yang sangat berpengaruh, anak seorang carik, mengisukan Rahma telah aborsi anaknya. Karena tekanan-tekanan yang terus mendera berpengaruh pada kejiwaan Rahma. Bune, ayo dipunduti baju kali barang-barang seperlune. Niki kelute meh watok. Rahma menarik-narik tangan ibunya untuk segera berkemas dan meninggalkan desa Ngarum Blitar untuk sementara. Namun ucapan orang gila mana yang bakal didengar? Empun Bune, astagfirullah, kenapa Bune ndak percaya ucapan Dewi? Niki titah saking Gusti Kanjeng Sri Aji Jayabaya. Bagaimana Bune ndak percaya? Rahma memohon kepada ibunya, beriring dengan derai air mata, karena keinginan dirinya tak digubris. Duk, sayangku, anak ibu, belum ada peringatan dari ketua desa untuk mengungsi, Duk. Jadi Rahma di sini saja ya. Bujuk Bu Jati dengan sabar. Namun Rahma semakin histeris. Ia menjambak-jambak rambutnya. Dengan sigap Bu Jati memegang tangan Rahma. Selendang panjang dililitkan berputar-putar sehingga tak dapat bergerak lagi. Lantas sesegera mungkin menyuntikkan cairan bius untuk membuatnya tenang kembali. Tok 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 tok, tong 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 tong, tok 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 tok, tong tong tok. Bebunyian nyaring bersuara di malam hari, kisaran pukul 23.00. Warga yang berjaga menyuruh para warga yang masih di dalam rumah segera mengungsi. Gunung Kelut siaga 3. Dek, begitu bergetar badan Bu Jati. Sedangkan tadi siang Rahma anaknya telah memperingatinya. Ya Allah, Nduk, maafkan ibu ndak percaya omonganmu. Langit tanpa mendung, jua tanpa terik, seakan mengisyaratkan keinginan Rahma untuk kembali ke Sendang Tirta Kamandanu. Rahma sangat ingin mengikuti ritual suroan yang selalu digelar di tempat ini. Tepat 1 Suro kalender Jawa atau 1 Muharram kalender Hijriah. Setelah nama Rahma terdaftar, Bu Jati dan Rahma duduk-duduk di sekitar petilasan.
menunggu giliran untuk dipanggil. Yang menjadi keheranan, beberapa orang yang berjalan hendak menuju acara ritual pembersihan hati tunduk kepada Rahma. Sama halnya dengan Rahma, berbicara bahasa Jawa halus yang artinya silahkan masuk. Matahari semakin terik mengecup kulit. Sampailah pada giliran Rahma untuk diruat. Didampingi Bu Jati, Rahma yang menggunakan sewek batik dan kebaya warna kuning terlihat sangat cantik dan menonjol. Walau tak pernah belajar berdandan, namun kali ini ia sangat pandai berdandan dengan pemerah bibir warna marun. Nyuwun sewu, Pak. Apa saja yang harus saya lakukan? Tanya Bu Jati kepada panitia pemandu acara ruatan. Silahkan Nak Dewi berwudu di sumber Tirta Kamandanu, Bu. Lantas menghadap ke Puro 5 yang berisikan 5 agama. Tunjuk seorang lelaki yang menggunakan setelan beskap hitam. Injih, Pak. Raut mendung Rahma seakan berangsur semingrah. Beberapa kali diguyurkan air sumber itu ke seluruh tubuhnya. Masih menggunakan baju lengkap. Namun tiba-tiba, "Pak, tolong Pak. Pak, anak saya memaksa masuk ke sumur," teriak Bu Jati. Dibantu oleh beberapa lelaki yang menggunakan setelan beskap hitam, Rahma diamankan ke tempat peristirahatan yang dibangun di areal petilasan. "Itu Bune, angning anakku melambai padaku." Tangisan Rahma terburai. Dia merasa bahwa Angling Dharma anaknya telah memanggilnya. Namun dengan bantuan pemuka adat yang mengetahui acara ritual juga seorang juru kunci, Rahma bisa ditolong. Diminumkanlah air sumber Tirta Kamandanu dan dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Beberapa kali Rahma meronta dan akhirnya pingsan. Dalam ketidaksadarannya, ia mengoceh bermacam-macam. "Bune, bukain ikatanku di depan rumah yang dulu. Di halaman rumah, sukmaku diikat, Bune, dan yang melakukan adalah Wawan." Erangan tangis Rahma terus berderai, juga ngoceh-ngoceh tak jelas. Dan pemuka adat menyarankan untuk mengikuti keinginan Rahma, supaya Rahma kembali normal ke dalam dirinya sendiri. Pemuka adat duduk bersila, seperti orang sedang berdoa. Mulutnya komat kamit, sesekali mengangguk seperti berbicara dengan seseorang. Selang beberapa menit, ia membuka matanya dan menjelaskan jika Rahma diguna-gunai seseorang. Jika tidak tepat yang masuk dalam tubuh Rahma, dia bisa gila sungguhan. Namun, karena yang didiami tubuh Rahma adalah seorang anak Raja Kediri bernama Dewi Pramesti, maka ia bisa diselamatkan. Karena Rahma anak yang baik dan masih polos. Kebetulan saat itu Rahma usai mandi di sendang Tirta Kamandanu, maka bertepatan dengan perbuatan orang yang menguna-ngunainya. Merasuklah Sukma dan Ayu Dewi Pramesti, terang pemuka adat itu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share untuk bisa mendapatkan update terbaru dari Litera Cafe.